Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Wulandari dengan NPM 2501030080. Nah, video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas individu ujian akhir semester untuk mata kuliah aplikasi komputer. Oke, mungkin langsung saja. Tapi sebelum memasuki poin-poin soal, saya di sini akan memastikan atau mengubah untuk tema fontnya itu ke Times New Roman, dan untuk ukurannya itu adalah 12. Nah, di sini kalau sudah, sekalian kita akan memparagrafkan, yaitu dengan membuat paragraf ini di menu paragraf tadi. Terus ini di menu spesial kita klik first line. Nah, terus di sini kita custom untuk menjoroknya itu berapa, itu 1,3 cm, dan klik OK. Nah, kenapa sih harus di paragraf dulu? Itu nanti akan mempermudah atau memperrapi pekerjaan kita nanti. Oke, langsung saja ke soal poin yang pertama. Di sini kita diminta untuk menyisipkan 2 tabel dan 2 gambar disertai dengan judul atau caption yang dapat diotomatiskan untuk daftar tabel dan daftar gambar. Oke. Kita lihat dulu seperti apa sih di pedoman skripsi gambarnya itu bentuknya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Gambarnya itu garisnya itu ada di paling atas, lalu di sini di judul baris atau kolom ini, lalu di bagian paling bawah. Oke, langsung aja kita ke dummy artikel tadi. Nah, untuk tabel yang akan kita sisipkan itu ada di letaknya di halaman bawah, baik tabel maupun gambarnya. Oke, di sini akan kita salin judulnya agar mempercepat pekerjaan juga. Lalu kita klik atau salin juga tabelnya. Oke, di sini kita cari tabel satunya akan kita sisipkan kemana. Nah, ini ada di poin atau subbab 1.1. Oke, langsung aja kita enter dulu dan kita tempelkan atau paste tabelnya. Nah, ini kenapa ini menjorok? Karena itu tadi kita paragraf ya. Jadi di sini kita harus hilangkan dulu paragrafnya. Kita klik none, lalu klik OK. Nah, ini udah rapi. Selanjutnya akan kita custom untuk garis-garisnya itu dengan klik kanan table property. Nah, di bagian border and di bagian tabel ini kita klik border and shading. Ini di all. Nah, kita yang centang atau yang tidak kita pakai itu ini ya, yang vertikal semuanya, dan yang horizontal yang tengah ini. Jadi kita tinggal sisakan yang bagian atas sama yang bagian bawah. Lalu klik OK. Nah, kita ulangi lagi untuk judul baris atau judul kolom ini dengan klik kanan table property, border and shading, dan kita pilih yang ini. Oke, nah ini udah sesuai dengan contoh yang ada di panduan, tinggal kita rapikan tabelnya. Tabelnya itu terpotong ya. Dan apabila kalau tabel terpotong, judul baris atau kolom ini tuh juga seharusnya mengulang di halaman selanjutnya ini. Nah, cara agar otomatis tertulis itu dengan cara kita blok dulu, klik kanan, table property, ini row, dan kita centang repeat ini, lalu klik OK. Nah, kalau seperti itu, ini akan otomatis repeat. Nah, selanjutnya kita akan membuat judul tabel. Kita blok keseluruhan tabel, lalu kita klik insert caption. Setelah kita klik kanan, kita klik new label,
kita tulis tabel 1.1. Kenapa? Karena tabel ini berada di subbab 1.1. Oke, di sini langsung kita tempel aja judulnya untuk judul tabel tadi yang sudah kita salin. Nah, jangan lupa untuk judul tabel itu letaknya di atas, jadi kita pilih above. Nah, di sini kita tinggal sesuaikan, kita non-italic, lalu jenis fontnya kita ganti ke Times New Roman, ukurannya 12. Kita tengahkan, dan jangan lupa untuk warnanya kita jadi hitam. Nah, untuk font di dalam tabel itu biasanya lebih kecil daripada font isi yang lainnya, maka kita ini ubah ke ukuran 11 seperti itu. Oke, berarti di sini juga harus diubah menjadi 1.1.1. Di sini ilustrasi ekonomi hijau tersalin beserta gambarnya juga. Kita akan ngeletakin di sini. Kita paste gambarnya. Nah, untuk posisi atau work tag itu sebenarnya bisa bermacam-macam. Ini ini square, title, dan sebagainya, tapi kita akan memilih di bawah ini aja, lalu kita tengahkan gambarnya, dan kita kasih judul gambar dengan klik kanan, insert caption juga. Di sini kita akan tulis gambar 1.3 karena letaknya ada di subbab 1.3. Lalu judul gambarnya itu ilustrasi ekonomi hijau, kita masukkan, lalu kita lakukan pembenaran penulisan karena belum tepat. Nah, untuk gambar sendiri itu letaknya, judulnya itu di bawah, berarti kita pilih below, klik OK, dan kita sesuaikan. Nah, itu pun gambar 2 ya, kita edit dulu di sini gambar 1.3.1. Di sini kita akan mengecek apakah judul tabel sama gambar yang udah kita buat itu apakah bisa ke-detect oleh daftar tabel dan juga daftar gambar, daftar next page, karena nanti penomoran untuk daftar tabel dan gambar itu berbeda dengan daftar isi. Kita ke heading 1 di sini, daftar tabel. Oke, untuk memunculkan daftar tabel, di sini kita ke reference, kita klik insert tabel figure. Di sini kita pilih sesuai yang udah kita buat tadi, yaitu tabel 1.1. Nah, benar. Selanjutnya,
kita masukkan lagi tabel 1.2. Nah, karena spasinya ini banyak, kita bisa klik setelah angka 1 ini lalu delete. Oke. Kita selanjutnya akan membuat daftar gambar. Caranya sama seperti yang daftar tabel tadi, tapi di sini kita pilih menu gambar. Oke. Nah, di sini kalau sudah muncul dua-duanya berarti judul dari tabel dan juga gambar yang telah kita buat itu benar. Oke, karena nomor 1 sudah, maka kita akan lanjut ke nomor 2. Diminta untuk mengatur pengaturan bab, subbab, dan sub-subbab dengan metode multi-level list dan munculkan daftar isi. Oke, kita balik lagi ke dummy-nya. Nah, ini mulai ke bab 1. Kita bisa klik CTRL KLT1. Oke. Di sini, setelahnya kita klik di sini uppercase agar semuanya itu hurufnya besar. Untuk bab sendiri judulnya itu di heading 1, sementara untuk sub-subbab seperti 1.1 ini di heading 2 dengan cara CTRL ALT2. Selanjutnya untuk sub-subbab seperti 1.1.1 ini dengan heading 3 yaitu ALT CTRL ALT3. Begitupun seterusnya. Dan jangan lupa untuk melakukan pengecekan apakah penulisan itu sudah tepat, seperti pada heading 1 atau di bab ini, untuk fontnya itu Times New Roman, font ukuran 14. Untuk subbab 2, itu untuk subbab, itu jenis fontnya itu Times New Roman juga, tapi ukurannya itu 12 dan tanpa bold. Oke. Nah, apabila keseluruhan isi bab itu sudah terheading, maka kita akan membuat halaman baru untuk daftar isi di sini. Nah, untuk membuat daftar isi sendiri, kita ke menu reference, lalu pilih table of content ini, dan kita bisa bebas milih yang mana, tapi di sini saya akan memilih yang automatic table 1. Nah, di sini otomatis sudah muncul. Berarti langkah yang kita lakukan itu sudah tepat.
Oke, tinggal kita hapus konten ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan menyesuaikan spasi dan juga alignment, serta membuat nomor halaman sesuai dengan pedoman skripsi yang berlaku. Nah, kita mulai dulu dari bab 1. Ini ada tabel, kita juga ikut sertakan. Nanti kita betulkan kembali apabila terdapat perubahan yang tidak semestinya. Oke. Stop di sini dulu. Lalu untuk bagian isi itu perataannya itu kanan kiri atau justify, maka kita klik CTRL-J atau klik ini, dan untuk spasinya di sini tuh kita memilih spasi 2. Oke, sudah. Maka tadi kita sesuaikan judulnya ini karena berpindah tadi waktu kita perataan, kita kembalikan ke tengah. Untuk gambar juga, ini. Nah, tabelnya tadi kurang 1, maka kita cari lagi ke atas lagi. Ini ya. Oke, sudah benar. Lanjut ke bab 2. Oke, apabila semua sudah spasinya dan perataannya sudah tepat, kita akan mulai penomoran halaman. Jadi di daftar isi ini, paling bawah kita klik. Nah, di sini pilih page number, kita pilih yang bottom. Kita pilih yang bawah tengah ini. Nah, ini masih angka Arab bentuknya, maka kita ubah formatnya di sini ke angka Romawi. Klik OK. Nah, ini sudah. Ini daftar isi, daftar tabel dan daftar gambarnya berbentuk angka Romawi. Sementara untuk halaman bab itu, penulisan yang tepat apabila ada judul bab itu di tengah bawah. Jadi sini sudah tepat. Sementara untuk halaman yang tidak ada judul babnya di bagian isi itu seharusnya di kanan atas sini. Ya, maka di sini kita akan mulai. Sebelumnya kita akan klik page agar formatnya bisa berbeda untuk layout.
Apabila jaraknya ini terlalu jauh, kita bisa naikkan dulu. Sesuaikan, sudah. Klik dulu link to previous-nya, kita matikan. Nah, di sini kita klik yang bagian atas ini. Nah, lalu ke page number, kita pilih yang top. Klik yang play nomor 3, yang bagian kanan. Nah, ini formatnya masih satu. Seharusnya ini adalah lembar kedua, atau halaman kedua, maka kita ubah startnya ini dari 2, klik OK. Jangan lupa link previousnya dimatikan. Kita coba lihat yang atas. Ini memang seperti ini, maka kita matikan link previousnya juga. Kita di sini remove. Lihat apakah ada yang berubah. Oke, ininya hilang, maka kita ulangi. Nah, ini sudah tepat. Oh, ternyata di sini kena. Jadi kita perlu juga remove yang bagian daftar isi. Bentar. Harus memastikan benar-benar bahwa yang angka 2 ini sudah mati. Sehingga kalau ini di-delete, diangkat, salah. Tinggal dilakukan kembali penomorannya. Coba cek. Jadi ada angka 1 yang masih terkena. Jadi kita perbaiki lagi. Oke, dan kita lihat di sini penomorannya sudah tepat, di mana daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar itu memakai angka Romawi dan letaknya di tengah bawah. Sementara untuk bagian isi yang terdapat judul bab, itu juga penomorannya di tengah bawah tetapi memakai angka Arab. Sementara untuk yang isi namun tidak ada judul bab itu di kanan atas ini. Ya, selanjutnya kita bisa lanjutkan
untuk bab-bab selanjutnya. Kalau semuanya sudah tepat, kita tinggal update tabel. Nah, di sini bisa dilihat untuk daftar tabelnya kenapa nggak muncul. Itu biasanya karena headingnya itu hilang. Maka kita kasih heading dulu, baru kita update tabel. Kembali. Oke, selanjutnya untuk nomor 4, kita diminta untuk membuat halaman dummy atau menambahkan halaman dummy itu dengan cover, halaman pengesahan, dan lembar persetujuan, lalu atur ulang atau update daftar isinya. Oke, kita kembali lagi ke dummy. Ini kita pilih menu di layout itu page untuk cover. Nah, kita buat dulu covernya. Di sini saya akan menuliskan judul yang telah saya buat. Menjadikan ekonomi hijau sebagai arah baru pembangunan dengan mengimplementasikan prinsip menjadi aksi nyata. Jadi di sini kita hapus dulu heading-nya. Kenapa? Agar nanti tidak ke-detect oleh daftar isi. Sesuaikan di sini. Oke, sudah. Selanjutnya, untuk lebih lengkapnya, kita akan menyalin yang sudah kita buat, namun dengan catatan kita akan mengoreksi lagi apabila ada penulisan yang belum tepat. Oke. Nah, ini kan masih acak, jadi kita sesuaikan. Kita ubah ke Times New Roman. Oke. Kita pastikan juga untuk logonya itu besarnya itu 1, maaf, untuk logonya itu 5,5. Ini sudah tepat. Nah, di sini itu kurang penulisan program studi, jadi kita tambahkan.
Oke, kita cek kembali. Oke, setelah cover jadi, lanjut untuk membuat lembar pengesahan dan juga lembar pengujian. Kita siapkan 2 lembar kosong. Oke, dan ini, nah ini tinggal kita rapikan. Jangan lupa untuk mengubah fontnya yang tepat. Dan ini sudah, dan ini masih acak. Oke. Dan mengubah judul skripsi yang baru. Kita buat. Oke, kita langsung salin saja. Kita buat ini ya, capital H bold. Nah, ini masih acak ya, kita sesuaikan. Dicek juga terkait penulisan, karena biasanya ada yang nggak ke-type oleh Oke, ya, jangan lupa di justify. Nah, dan jangan lupa untuk mengganti bulannya yang terbaru yaitu Juni. Ya sudah, selanjutnya kita ke lembar pengesahan penguji.
Tanggalnya juga diperbaharui. Bulannya, mohon maaf. Ini judulnya juga diperbaharui. Oke, untuk cover, ini masih ada nomor halaman. Nah, kita berarti harus mencentang ini. Oke. Nomor halaman di cover sudah hilang. Cover sudah jadi, halaman persetujuan penguji sudah, lembar pengesahan juga sudah, maka kita tinggal mengupdate daftar isi. Namun di sini sebelumnya ada lembar kosong, maka kita akan menghapus dulu. Oke, daftar isi kita update. Nah, di sini untuk halaman persetujuan penguji lembar pengesahan penguji sudah masuk. Oke, memasuki soal yang kelima, kita diminta untuk mencari 5 referensi dari Google Scholar, lalu lakukan citasi di main list, setelahnya buat daftar pustaka, dan atur ulang atau update daftar isinya. Oke, di sini kita akan langsung aja ke Google Scholar-nya. Kita masukkan kata kunci yang sesuai dengan isi daripada dummy. Lanjut, di sini kita bisa memilih mana yang akan kita pakai. Nah, di sini saya akan memakai yang ini. Oke, di sini kita tinggal menunggu proses download. Nah, apabila sudah selesai, kita akan ke aplikasi Mendeley. Nah, yang pertama bisa dilakukan itu, kita akan membuat folder atau di menu collection ini dengan klik plus, dan kita bisa menamai foldernya sesuai yang ingin kita lakukan. Atau kita buat di sini ada menu atau folder yang sudah saya buat dan beberapa artikel jurnal yang sudah saya masukkan. Untuk memasukkan artikel jurnal, kita klik add reference, lalu import file. Nah, di sini kita tinggal cari file yang udah kita download. Nih, dan kita unggah. Nah, di sini kita tinggal menunggu sampai filenya benar-benar terupload. Kita di sini pastikan apakah penamaannya sudah sesuai dengan
pedoman skripsi. Nah, apabila masih ada yang kosong ini tinggal dilengkapi. Oke, kalau semuanya sudah lengkap, lanjut aja kita ke citasi dijamin. Dan yang pertama, saya akan menambahkan citasi di subbab 2.1. Di sini langsung aja kita menambahkan kalimat yang sudah kita buat. Nah, untuk membuat citasi, kita klik menu reference dan klik Mendeley City. Kita cari jurnal yang akan kita pakai, dan kita pilih citasinya. Oke, kalau sudah seperti ini, sudah benar, dan kita lanjut citasi yang lainnya juga. Oke, apabila sudah semuanya, kita tinggal membuat daftar pustakanya. Oke, sebelumnya kita akan menghapus dulu contoh tabel dan gambar yang perlu disisipkan. Ini kita akan membuat judul dulu, daftar pustaka. Nah, untuk cara membuat daftar pustaka itu sendiri, kita ke Mendeley Sheet ini dan klik titik 3 ini dan klik Insert Geography. Continue. Oke. Di sini kita bisa lihat keseluruhan citasi yang sudah kita sisipkan atau sudah buat itu sudah masuk, tinggal kita rapi. Oke, apabila daftar pustaka sudah selesai, maka kita tinggal melakukan pengecekan terkait penulisan lagi. Nah, di sini masih ada yang kurang tepat, jadi kita betulkan. Membuat paragraf juga.
Kita cek juga yang lainnya. Ya, setelahnya kita akan melakukan update pada daftar isi. Di sini kita akan memastikan apakah daftar pustaka sudah masuk ke dalam daftar isi atau belum, dan membetulkan kembali penulisan daftar isi. Nah, untuk daftar isi sendiri, spasinya itu 1,5. Apabila sudah, berarti mungkin cukup karena 5 soal yang diberikan sudah terjawab. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.